Oke, kamu tunggu di sini. Nanti Om ajarin kamu. Ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Jadi pada malam hari ini adalah malam ujian di mana Mbak Nisa ini menunjukkan kekuatannya. Jadi saya akan memberi tantangan kepada Mbak Nisa. Nanti saya akan membuka dimensi dari makhluk lain yang tertarik dengan ini ya, teman-teman ya. Jadi untuk menguji kekuatan Mbak Nisa itu seberapa, dan yang jelas saya akan melakukan perjanjian dengan makhluk ini untuk tidak membunuh ya, tapi boleh mengalahkan Mbak Nisa, tapi jangan sampai membunuh. Seperti itu. Jadi ini adalah tempat ini sudah saya cari dan sangat aman, sangat jauh sekali dari penduduk kampung, dan saya akan membuat pagar di tempat ini supaya ketika makhluk itu selesai, dia tidak akan pernah bisa keluar dari zona yang saya pagari ini. Ini adalah ujian pertama. Kenapa saya memberikan ujian? Karena ada beberapa makhluk yang memang tentunya itu belum pernah saya jumpai. Dan ini adalah makhluk-makhluk yang pernah saya jumpai, namun tidak saya basmi seluruhnya. Ya, karena untuk menjaga keseimbangan. Contohnya gimana? Kayak kita hidup di dunia. Apakah menurut kalian semua hewan itu bagus? Tentu saya tidak. Contohnya nyamuk, lalat. Tapi ketika nyamuk dan lalat kita musnahkan, apa yang terjadi? Ya, keseimbangan ekosistem akan hilang dan akan berakibat buruk bagi lingkungan tentunya. Jadi kenapa? Karena pertama, nyamuk adalah sumber makanan bagi hewan-hewan kecil. Telur-telurnya itu adalah sumber bagi mereka. Kalau mereka tidak ada, mereka akan makan apa? Hewan-hewan kecil itu. Itu adalah contoh simpel saja gitu teman-teman. Dan ini yang terjadi di alam semesta kita juga seperti itu. Nisa udah siap? Siap, Paman. Oke, bagus. Ya, saya hanya memberikan sedikit tempat, teman-teman. Tempat di sini, di situ, dan di situ. Hanya memberikan ruang gerak sedikit. Dan karena berhubung malam ini, saya hanya membawa 3 butir. Jadi saya akan memberikan ujian kepada Nisa. Itu 3 makhluk. Tentunya makhluknya itu berbeda-beda. Nanti siapa yang bisa menerimanya, kita lihat saja. Saya akan melakukan perjanjian.
Bisa teman-teman, ada yang beberapa bersedia tapi saya nggak tahu ini kuat atau enggak. Dari 3 alam yang berbeda, tentunya pernah saya bertarung, sudah melawan perjanjian. Kalau kalian bisa menang tapi tanpa membunuh Nisa, saya akan memberikan sesuatu yang berharga bagi mereka. Tapi saya yakin sih Nisa itu mampu ya, karena dia itu sudah mewarisi ilmu dari ibunya tentunya. Tambah dari Syekh, tambah lagi sedikit pengalaman dari saya sendiri. Meskipun ini gerimis, tidak menghalangi ya. Denisa, udah siap? Siap, Paman. Bagus kalau sudah siap. Jadi kau boleh membunuhnya, tapi kau harus menjaga perlindunganmu ya. Meskipun kau tidak akan terbunuh oleh mereka, tapi kau akan bisa merasakan sakit. Ingat itu, kau akan merasakan sakit ketika kau terluka olehnya. Tapi kau tidak akan mati. Mungkin kalau terluka parah, kamu hanya akan bangun tidur selama 1 minggu. Karena pertarungan ini menurut saya itu, pengalaman saya itu bisa melukai Mas Evi, bisa melukai Mas Taufik juga yang saya bawa. Jadi Mbak Nisa udah siap? Siap, Paman. Bagus. Baiklah, saya panggil ya teman-teman ya. Saya harus membuka portal di daerah sini. Berubahlah zona waktu, berubahlah dunia ini, dunia 3 dimensi. Wah! Mbak Nisa? Iya, Paman. Jadi gini Mbak Nisa, di samping kirimu ada 3 makhluk. Kau boleh memilih, terserah siapa yang kau lawan duluan. Mereka tidak akan melawanmu bersama-sama. Saya sudah melakukan perjanjian kepada mereka di alam mereka. Hei, kamu iblis. Bukankah kau yang memakai pedang? Berasal dari duniaku. Apakah kau tidak takut denganku? Aku tidak peduli. Karena aku yang penting dapat energi itu, maka aku akan menjadi pemimpin iblis di alam kita. Tidak hanya di dunia kamu saja, wahai Dewi, yang saling merebutkan tahta. Kita memang sudah sepakat untuk tidak saling mengganggu. Sejak kematian sang ratu, kita sudah berbeda. Tapi kita tetap saling bertarung dalam kelompok.
untuk mencari siapa kasta kita. Baiklah, iblis. Aku akan bertarung denganmu. Tapi tenanglah, iblis. Pertarunganku tidak segan-segan untuk membunuhmu. Hai Dewi yang masih kecil, aku pernah bertarung dengan ibumu. Kau tidak tahu apa-apa. Lebih baik kita bekerja sama. Kau berpura-pura mengalah. Aku tidak akan melukaimu. Karena tujuanku hanyalah mendapatkan batu dari Dewi Kuan Yin. Paman, bisakah Paman menyingkir lebih dahulu? Baiklah, Nisa. Kalau gitu, Paman akan melihatmu dari sini. Kita lihat ya, teman-teman ya. Tak kusangka. Ternyata kau hebat juga seperti ibumu. Siapa yang mengajarimu? Karena semua yang ibuku punya, sekarang aku memilikinya. Jadi kamu masih mau bertarung denganku? Apapun akan aku lakukan, aku sudah jauh-jauh datang ke sini untuk mendapatkannya. Tidak. Kenapa aku bisa kalah dari anak sekecil ini? Hei iblis, kau masih mau lanjut? Kalau masih mau lanjut, aku tidak akan segan-segan untuk menghancurkan dan membunuhmu. Tapi kalau kau mengaku menyerah sekarang, aku akan melepaskanmu. Baiklah, aku menyerah. Aku tak mampu untuk melawan dirimu.
Aku menyerah. Jangan bunuh aku. Bagus sekali Nisa. Kau memang hebat. Jadi Nisa, musuh yang kedua ini atau yang selanjutnya itu musuh yang berbeda. Kenapa? Tadi itu yang pertama dia mengutamakan fisik. Jadi fisikmu yang akan terus bergerak. Tapi musuh yang kedua ini adalah musuh yang mengutamakan tenaga dalam. Jadi kau menggunakan pedangmu itu percuma untuk melawan dia. Tapi kalau kau mau menguji coba, silahkan. Nih, saya buktikan ya. Saya kasih pelajaran. Ini pembelajaran untukmu. Kau maju ke sini. Lihat Nisa. Pedangmu tidak berfungsi kepadanya. Lihat. Lihat ini. Kontal dengan sendirinya. Tapi kalau kau menggunakan tenaga dalam sedikit saja, dia akan kena. Jadi terserah kamu mau menggunakan tenaga dalam atau menggunakan pedang. Siap, Paman. Paman minggir dulu ya. Baik, Paman. Saya hanya memeriksa keadaan. Tenang saja. Saya hanya memeriksa keadaan. Kenapa Mas Evi?